sebuah wilayah di ujung Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten sekitar tahun 1526, berdirilah sebuah kerajaan Islam. Sultan pertama dari kerajaan Banten adalah Syarif Hidayatullah, adik dari Sunan Gunung Jati. Sampai generasi kelima, kerajaan Banten berjalan dengan lancar dan terus berkembang. Kesedihan pun tidak dapat dihindarkan ketika Sultan kelima tiada. Namun, setelah kesedihan atas kehilangan seorang pemimpin di kerajaan Banten, hadirlah tokoh baru yang dijadikan panutan bagi penduduk kerajaan Banten. Ialah Sultan Ageng Tirtayasa. Puncak kejayaan pun bisa tercapai. Tapi, siapa yang bisa menyangka bahwa kejayaan itu akan hilang? Awal kisah saat acara penyerahan kekuasaan dari Sultan kelima kepada Sultan Ageng Tirtayasa berlangsung pada sore hari. Penobatan pengangkatan Sultan Ageng Tirtayasa berlangsung meriah namun khidmat. Sesepuh menyerahkan jabatan kepada Sultan. Aku serahkan jabatan ini kepadamu. Semoga engkau dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Ucapan Sultan adalah janji dan perbuatan Sultan adalah tindakan yang akan ditiru oleh banyak orang. Tindakan dan pilihan Sultan akan menentukan nasib yang banyak, maka berlakulah bijaksana dan adil. Aku percaya kau dapat melakukannya, Pangeran Dipati. Terima kasih. Insya Allah aku dapat melakukan semuanya dengan baik dan benar. Aku juga masih membutuhkan bimbingan dari para tetua dan sesepuh. Aku memohon bantuannya. Selamat tuanku telah menjadi raja yang baru. Wah, selamat tuanku. Selamat suamiku, aku yakin kau dapat menjadi pemimpin yang baik dan amanah yang dapat memajukan rakyat kita. Terima kasih istriku. Kita majukan rakyat kita bersama-sama. Selamat ayahanda. Mulai saat ini kau bukanlah hanya seorang kepala rumah tangga, namun kau adalah pemimpin bagi kerajaan Banten ini. Sebagai seorang anak, aku akan selalu mendukungmu atas keputusanmu demi kebaikan rakyat dan keluarga. Oh anakku, terima kasih. Ayah sangat merindukan kamu. Nak, aku sungguh senang kau bisa datang di hari yang bersejarah ini. Para rakyat dan sesepuh pun kembali ke kediamannya masing-masing. Tak lama, datanglah salah satu anak dari Sultan Ageng yang bernama Arya Purbaya dari ruangan lain. Kakak, kapan kau datang? Aku merindukanmu. Sudah lama sekali sejak terakhir kau kembali. Apa yang ada di plastik itu dan mana oleh-oleh untukku, Kak? Oh, itu baju kotor kakak seminggu kemarin. Oh iya, oleh-oleh buat kamu. Ada coklat dari Arab yang kakak temukan di pinggir jalan ketika kakak hendak pulang kemari. Tapi sebelum kakak sampai, sudah kakak makan karena lapar. Hehehe. Lah, Sudahlah, kamu sudah semakin gendut, tidak boleh makan coklat. kakak ini dasar. Sudah. Lebih baik kita semua makan malam terlebih dahulu untuk merayakan hari yang bersejarah. Baik ayah, ayo Purbaya. Ayo. Sudah berbulan-bulan sejak hari penobatan itu, Sultan Ageng pun melakukan tugas-tugasnya. Seperti membuat irigasi, memperhatikan kesejahteraan rakyat, menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan sosial, dan tugas lainnya dengan baik. Kerajaan Banten pun berkembang dengan pesat karena kelihayan Sultan Ageng dalam mengelola kerajaannya. Dan oleh sebab itu, Belanda mulai datang dan memata-matai keluarga Sultan dan lingkungan kerajaannya. Setelah itu, Wasyaf dan istrinya bergegas pergi ke Istana Surasawan. Tak lama di perjalanan, tibalah mereka di Istana Surasawan dan menemui Sultan di Istana Surasawan. Namun, tak disangka-sangka, kedatangan mereka sebagai perwakilan dari FOC ditolak tegas oleh Sultan Ageng. Ternyata, usaha yang dilakukan oleh Wasyaf dan Wilma belum berhasil. Akhirnya, Wasyaf dan Wilma diusir oleh pengawas Sultan. Wasyaf dan Wilma pun diusir dari kerajaan dengan terpaksa.
Sesepuh, apakah tindakanku mengusir mereka seperti tadi itu benar? Bagaimana jika mereka mulai melakukan penyerangan? Aku bukan takut untuk berperang, tapi berapa banyak nyawa yang melayang jika terjadi peperangan. Rakyat akan sengsara. Tindakanmu sudah sangat bijaksana. Bagaimanapun mereka mencoba untuk memonopoli perdagangan di Banten. Tindakanmu sudah benar. Bagaimanapun juga rakyatlah prioritas kita. Kalaupun akan terjadi peperangan, Sultan, percayalah padaku, prajurit kita terkenal tangguh, berani dan setia. Mereka tidak mungkin berani. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Yang bisa kita lakukan hanya bersiap-siap, berusaha dan bertawakal. Benar apa katamu, sesepuh. Terima kasih selalu mendukung dan mendampingiku di setiap keadaan. Terima kasih. Itu memang sudah tugasku sebagai pembimbingmu, Sultan. Masalah tak dapat terhindarkan begitu saja. Beberapa minggu kemudian, setelah negosiasi antara VOC dengan Sultan, segerombolan nelayan datang ke istana Sultan untuk melaporkan apa yang telah mereka alami. Ada apa, wahai rakyatku? Maaf Rajaku, prajurit VOC tadi pagi datang. Dan mereka memblokade kapal-kapal pedagang asing serta menghancurkan kapal-kapal milik kami. VOC, Sultan bukanlah mereka yang datang menghadap Anda waktu itu. Benar. Berani-beraninya mereka. Sesepuh, kirim 100 prajurit ke sana dan balas hancurkan kapal dagang mereka. Mereka harus membayar atas perbuatannya. Usir mereka dari Banten dan pastikan rakyat tidak celaka. Baik, Sultan. Hei kalian, para prajurit Belanda, cepat segera pergi dari sini, atau kalian akan kami usir secara paksa. Hahaha, siapa kamu di sini? Kami akan hancurkan dermaga ini, agar kalian semua sengsara. Hai, kami tidak akan pergi sebelum menghancurkan tempat ini. Baiklah, jika itu keputusan yang kalian inginkan, kami tidak akan tinggal diam. Prajurit, siapkan diri kalian, jangan sampai kita kalah oleh manusia busuk itu. Serang! Beberapa tahun kemudian di ruang kerjanya, Sultan Ageng tampak sedang memikirkan sesuatu dan kemudian ia memanggil putra-putranya. Duduklah. Karena kalian sudah cukup dewasa, aku ingin kalian membantuku dalam menjalankan pemerintahan dan menjalankan tugas. Kau Sultan Haji selaku putra mahkota, maka aku memberi kau tugas untuk menjaga kesejahteraan rakyat Banten. Tapi ayah, yakin kamu pasti bisa. Tapi ayah, Bisa. tapi ayah, aku... Bisa. Baiklah ayah. Akhirnya. Terima kasih ayah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Dan kau Arya Purbaya, aku ingin kau menjaga kedamaian rakyat Banten dan mengambil alih keamanan di kerajaan Banten ini. Bisa. Ya memang aku bisa. Baiklah ayah, aku juga akan melakukan tugasku dengan baik. Saat makan malam keluarga Sultan. Putraku, apa yang telah kalian lakukan hari ini? Aku telah memberikan bantuan sembako kepada rakyat yang tidak mampu, ayah. Bagus. Bagaimana denganmu, Purbaya? Aku telah menjaga daerah konflik dan mendatanginya langsung ayah. Setelah ayah memberikan tugas itu, pula tidak ada konflik yang terjadi. Aku berhasil mengendalikannya ayah. Bagus Purbaya, kau telah melakukan tugasmu dengan sangat baik. Aku sangat bangga padamu. Terima kasih ayah. Setelah makan malam selesai, Sultan Haji berjalan sendirian di keluar istana. Sultan Haji iri dan merasa kesal kepada Arya Purbaya. Menurutnya, ia juga telah melakukan tugasnya dengan baik, tetapi ayahnya hanya memujinya sekedar saja. Berbeda dengan pujian kepada Purbaya. Melihat sang putra, Wasyaf dan istrinya yang sedari tadi menguping itu tahu jelas apa yang Sultan Haji kesalkan dan memulai aksinya kembali. Sultan Haji, ada apa? Ekspresi wajahmu terlihat sangat kesal. Hah? Siapa kau? Apakah itu sangat terlihat? Aduh, jangan sampai kerutan di wajahku bertambah. Perkenalkan, aku Wilma, dan ini Kel. Oh, perkenalkan, aku Sultan Haji, putra mahkota kerajaan Banten. Ya, kami telah banyak mendengar tentang kedermawanan Anda, Sultan.
So, apa yang membuat Sultan yang dermawan ini merasa kesal? Ah, tidak. Aku hanya merasa iri terhadap adikku. Ayahku terlalu membangga-banggakannya. Padahal akulah putra mahkotanya. Apakah kalian berpikir aku berlebihan? No, it's very well, Sultan. Menurutku, Sultan Tirtayasa memang lebih menyayangi Pangeran Arya Purbaya. Kalian mengetahuinya? Oh, tidak. Maksudku... Astaga, apakah itu bertanda? Bertanda apa? Apa maksudmu, Chef? Aku merasa bahwa walaupun kau putra mahkota, tetapi tahta bisa saja diberikan kepada adikmu. Aku kemarin melihat mereka berbicara tanpamu. Kurasa mereka bercandakan sesuatu di belakangmu. Benar sekali, Sultan. Dari kemarin kami memperhatikan ayah dan adikmu serius berdiskusi. Benarkah? Oh astaga, jangan katakan kau tidak mengetahuinya. Tidak mungkin. Aku mengenal adik dan ayahku. Mungkin memang apa yang aku lakukan tidak sebanding dengan yang Purbaya lakukan. Jika aku menjadi lebih baik, ayah pasti akan memujiku juga. Tentu saja, mereka keluargaku. Dan tentang pembicaraan itu, entahlah. Sultan Haji langsung lari begitu saja disusul oleh kedua orang VOC itu. Karena mendengar omongan dari orang Belanda itu, Sultan Haji langsung kembali ke dalam istana dengan suasana hati yang masih buruk. Rupanya, pengawal kerajaan melihat itu semua dan melaporkan semua pada Sultan Ageng. Ia pun memerintahkan pada pengawalnya untuk memanggil Sultan Haji. Ada apa ayah memanggilku malam-malam seperti ini? Ayah kecewa denganmu. Mengapa kamu bisa semudah itu iri kepada adikmu sendiri? Dan mengapa kau percaya dengan perkataan dua orang Belanda itu? Apa-apaan kamu ini? Seharusnya sebagai putra mahkota, kamu harus lebih bijak dari adikmu. Dan kalau ingin dipuji ya bekerjalah dengan keras. Tapi ayah, aku tidak percaya dengan mereka. Tapi setelah aku mendengarkan perkataan ayah tadi, aku menyadari bahwa ayah memang berpihak kepada Purbaya. Silahkan, bela saja anak kesayanganmu itu. Aku bisa buktikan, aku bisa lebih baik dari adikku sendiri. Sultan Haji langsung keluar dari ruang kerja ayahnya dan Sultan Ageng pun mengejar. Setelah perkelahian berhenti dan Pangeran Arya Purbaya telah dibawa oleh VOC untuk diasingkan, suasana menjadi hening. Sultan Haji menarik nafas dan menghembuskannya dengan kuat. Apa-apaan kalian langsung masuk ke sini tanpa izin pengawalku? Kami kan sudah bagian dari kerajaan. Tentu saja kami bisa masuk ke sini kapan saja. Aku pemimpin kerajaan ini sekarang, dan kau bukan bagian dari kesultananku. Sekarang cepat sebutkan apa yang kamu mau, dan angkat kaki dari kerajaanku. Dasar kacang lupa kulit. Kau bisa seperti ini dengan bantu siapa? Tuyul, dukun desa. Bertindaklah lebih sopan dan tunduk kepada kami. Naritu, dan kami kesini menginginkan kau untuk membuat aturan yang melarang perdagangan dari pihak lain selain VOC. Bloket juga kapal-kapal perdagangan, sehingga hanya kamilah yang menguasai ini. Dan juga kami minta agar kekuasaan perdagangan diserahkan kepada kami, sesuai dengan perjanjian. Apa-apaan kalian? Kalian mau memonopoli perdagangan di sini? Perjanjiannya hanya memperbolehkan kalian kembali berdagang di Banten, bukan memonopoli. Tidak. Pengawal, bawa dua Belanda ini pergi dari sini. Stick the hand hop, putra mahkota, or I will kill you right on you one face. Kukira kau cukup pintar dalam menghadapi kami. Haha, ternyata tidak sama sekali. Seluruh pengawalmu sudah kuhabisi, dan pos penjagaan sudah diduduki oleh koloni kami. Ada kata terakhir yang kau sampaikan, putra mahkota? Kurang ajar, pengkhianat. Padahal aku akan memberikanmu koin emas sebanyak apapun yang kau mau. Tapi ternyata kau menginginkan kerajaanku. Verrader. Kami tak butuh koinmu, Dome Manson. Kerajaanmu lah yang mensejahterakan negara kami. Sialan. Yah, dia sudah mati. Buang aja ke laut agar menyatu dengan ayahnya. Hubungi kolonel kita karena malam ini kita akan berpesta atas kemenangan kita. Akhirnya, Kesultanan Banten pun jatuh ke tangan VOC. Sejak saat itu, rakyat Banten benar-benar mengalami penyiksaan yang sangat berat. Sewa tanah yang besar, penyiksaan, kelaparan, dan segala bentuk penjajahan yang diatur oleh VOC benar-benar menyulitkan mereka. Padahal, hanya berawal dari
rasa dengki, tetapi bisa berakibat fatal terhadap orang lain.